Yang pertama itu adalah tohir mutohir, air suci dan mensucikan. Yaitu apa? Yaitu air mutlak. Nah, air mutlak itu adalah air yang tetap seperti sifat asal kejadiannya. Ya, ini air mutlak. Ya seperti sifat kejadiannya. Ya. Lah, makanya di situ tidak termasuk juga air seperti kejadiannya kok ana sing air ijo umpamanya, ya, ijo. Itu tetap dikatakan mutlak karena hijaunya itu karena bisa jadi karena saking lamanya sampean punya bak kemudian di situ diisi air, biarkan sampai satu bulan, berubah enggak? Lah, tapi perubahannya itu kan tetap aslul khilqahnya air, ya, karena disebabkan dia itu saking lamanya kemudian itu memunculkan endapan. Nah, itu kan tidak merubah sifat asli daripada air. Atau bisa babi turun, atau disebabkan karena debu. Ya, nang kampung rata-rata itu kan, di kampung itu rata-rata air kan itu dari, termasuk diantaranya kita memanfaatkan air yang berasal dari ladang. Ya, dari sawah kita ambil pengairan sekitarnya sawah. Pas wayah pengolahan tanah, pada saat pengolahan itu biasanya airnya itu keruh, itu ya tidak masalah, itu tidak mengurangi kemutlakan daripada air keruh umpamanya, ya. Atau disebabkan karena lumut umpamanya, ya, lumut tukhlab itu adalah lumut biasanya sumber mata air, di situ muncul kemudian ada lumutnya, ya. Atau disebabkan makorihi atau mamarihi, ya, atau disebabkan karena mungkin karena air itu di tempat itu adalah tempat belerang sehingga airnya itu agak bau atau mungkin agak keruh. Nah, itu tetap dikatakan tohir mutohir, ya tetap tohir mutohir. Loh, itu kan sudah berubah. Tapi perubahannya itu disebabkan karena di situ memang di tempat air itu di situ ada belerangnya umpamanya, atau ada wadas. Jadi perubahannya itu karena tempatnya air, faktor tempatnya air, atau tempat lewatnya air. Bisa jadi sumber mata air, di bawahnya ada belerang. Tapi kita tidak bisa menghindari itu, sehingga kemudian sampai ke kita itu air itu menjadi bercampur dengan belerang, atau bercampur dengan lumut, atau bercampur dengan aroma-aroma yang kurang enak. Umpamanya harus lewat selokan, di situ di selokan di situ banyak rumput yang busuk, kemudian habis musim terang kemudian hujan, mungkin kering kemudian membusuk dan menimbulkan aroma yang kurang enak. Tapi apapun alasannya itu masih tetap kategori air suci yang mensuci. Artinya gampangnya segini, air suci yang mensucikan itu adalah air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu adalah air yang tetap berada, air itu tetap memiliki sifat dasar dari air tersebut yang diciptakan oleh Allah. Nah, adapun kemudian terjadi perubahan karena mungkin faktor tempat, atau karena tempat lewatnya air, atau karena saking lamanya air itu mengendap, ya, atau karena tumbuh-tumbuhan yang memang sifat tumbuh-tumbuhan itu akan hidup di air. Nah, ketika itu kemudian menjadikan perubahan itu tidak bisa mengurangi kemutlakan daripada air. Artinya air itu tetap hukumnya suci dan mensucikan. Jelas ya? Bisa jadi airnya keruh, bisa jadi airnya bau belerang, bisa jadi mambu sedep setitik, ya, karena lewat selokan sementara di situ banyak rumput yang busuk, atau bisa jadi semandan mambu kerang bosok, bisa jadi. Tapi ketika perubahan itu karena
Air itu adalah sifat cair, itu memang butuh sarana, butuh untuk mengalirkan. Itu kan tidak bisa kemudian iki batang terus kon menculak, kan tidak mungkin bisa. Itu butuh, jadi tetap tidak masalah. Nah, walaslu fi tuhuriyatil ma'il mutlak, ini adalah air mutlak lah. Kesucian daripada air mutlak itu maknanya masuk kategori tohir mutahhir. Lah, ini didasarkan pada suatu ketika itu koma a'rabi fabala fil masjid. Zaman dulu itu Kanjeng Nabi ku nek pengen ngerti Kanjeng Nabi sing sungguhnya minimal kudu mempelajari kan ilmune hadis apa dipelajari, bayangkan ya, dianalogikan kronologi yang terjadi. Nah, ini didasarkan hadis Nabi Hurairah radhiyallahu, qama a'rabi fabala fil masjid. Ana wong a'rabi itu orang pedalaman, wong desa identik dengan bodoh. Fabala fil masjid, nguyuh nang masjid. Bayangkan anak uyuh sampai masjid, anak wong nang masjid terus nguyuh. Ciki bayangkan seandainya itu terjadi di hadapan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Lah ini Nabi lho ya. Mana koma arabi fabala fil masjid ya. Faqama ilainas liaqaubihi. Wah, begitu ada orang Arabi itu orang pedalaman ya. Arabi desa liwang-liwung cara ngarani. Loh, pepes kemudian dia kencing di masjid sehingga kemudian orang-orang itu menangkapnya dan cara gampang ini meh dilarang. Mau menarik keluar. Tapi apa? Dawe Kanjeng Nabi. Berarti dia itu kan pepes di depan Nabi. Cara ngelarak. Lah, itu apa dawe Kanjeng Nabi? Da'uhu. Ya, da'u aja corakan. Wa hariku ala bali sajlan biarkan dulu, biarkan sampai selesai. Setelah itu siramlah dengan setimba air. Ketika Anda bisa bayangkan, itu Nabi loh ya. Ada orang kencing di masjid, di situ ada Nabi. Loh, sahabat kan pada sampean saking takdime kan gampang cari muka, kula mawon. Lah, ini garjanya kan menyarat. Tapi kenapa? Nabi tidak memperbolehkan. Karena dengan cara diseret itu adalah najis, itu justru kemudian akan menyebar kemana-mana. Loh, itulah bedanya sikap orang yang cerdas dengan orang bodoh. Sekali melangkah, dampak kemungkinan yang tidak baik itu sudah dihindari. Itu adalah Nabi. Nunuk sampean dadi kiai larak. Kurang ajar. Wong kok wani karo Gusti Allah apa maning karo wong. Karo Gusti Allah betul lebih wani apa maning mesti ya nek sampean kiai. Lagi Nabi da'uhu, corakan. Karena apa? Nabi itu saking cerdas. Kapan dilarang? Iki najis sing dong estetik malah jadi ngambrak. Corakan kok simple. Paling najis itu siram banyu sember jos wis beres. Nah, itu kan seperti faham di kita dengan masalah najis. Bayang-bayang itu kemudian terlalu didramatisir. Terus kayak ngapa sengite wong karo asu. Nganti ora sadar kayak Gusti Allah gawe asu iku salah. Lho, kan asu turu lho jaman yen dipateni. Masalahnya apa? Najis. Loh, apa yang salah dengan najis? Mau sampean tinggal basuh ping 7 selesai kok. Nggak ada masalah. Mau sampean weruh asu, gena asu dingklang belum pateni sekalian. Kayak asu terlahir menjadi asu itu salah. Hanya karena apa? Najis. Lah bayangan kita, loh, kan gampang, najis gampang. Lah pas susah sampean nulung asu, kemudian asu umpamane di sampean bopong, kemudian bar kulo sampean najis. Lepas 7 kali kan selesai. Saya 7 kali
selesai basuh ainun najasah hilang set wis biur-biur. Bayangannya sampean karena ndak paham definisi, berarti adus 7 kali, mandi 7 kali, bayangannya mandi terus sabunan andukan 1. Ya, iya kan? Loh, itu terus mandi lagi sabunan andukan 2. Itu kan karena gobloknya kita. Nah, kita menggunakan istilah tapi kita tidak tahu definisinya. Nah, mandi itu apa? Ya kita menyiram air rata dengan tubuh itu sudah cuman mandi. Nah, nisbat tangan kita berarti ainun najasa kahanane najis hilang, asumane najis semua hilang. Wis ya, sampean basuh ping 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali atau 5 kali kok baru hilang, berarti hitungan itu baru masuk 1. Nah, selebihnya kan gampang, cuci biur 2 biur 3 biur sampai 6 7 kalinya air dengan dicampur debu. Lo lebu nggone lebu. Nah, sampai kunjo cewur utek biur beres selesai. Bahkan nggak kena mughaladah pun sebenarnya kita itu sering melakukan praktek seperti kita menghilangkan mandi mughaladah sama nek ambyur ping pira. Nah, lebih dari 7 kali bangga. Tapi karena kita tidak memahami ilmunya, sehingga malah kita justru gobloknya kita itu kemudian mengkambing hitamkan nganti wong ingu asu wis dianggap kayak asu sekalian. Iya. Lah, mughaladah najis berat ya kan, karena kita sudah di pikiran kita, mindset pola pikir kita sudah ini berat kelas padahal tanpa najis mughaladah pun kita mandi itu hampir melebihi malah. Loh, sampai bilang melebihi sampai ambyur nganti ping 10 mughaladah tok kur ping 6 ping 7 ning nganggo cabanyu campur lebu ala kadare set utek-utek wis lho sing nang adus nang pinggir sawah lagi dipacul butek yo sing pisan biur beres. Lah terus susahnya di mana? Nah, gampang orang. Nah, tapi ketika bahwa kita selama ini kita menggunakan istilah, sementara definisi istilah itu kita tidak pernah mau tahu. Ya. Nah, mandi kita tidak pernah tahu definisi daripada mandi. Akhirnya sampean definisikan sendiri, terus bayangannya sampean repot temen, goblok dewek, mikir dewek. Nah, kemudian yang dikambing hitamkan adalah Nah, ini sama ya dalam hal-hal seperti ini. Nah, makanya Nabi santai sekali melangkah Nabi, karena sekali melangkah itu sudah dipikirkan dampak kemungkinan yang akan terjadi. Nuruti emosi dilarang, tapi yang terjadi ini kemudian najisnya justru akan mengembang. Nah, dengan cara seperti itu, loh itu kan perbuatan nguyuh itu kan sudah terjadi. Nah, mau tidak mau jorakan sekalian. Nah, ketika selesai kemudian disiram. Nah, Anda membayangkan ini. Tapi kemudian ketika Anda akan menerapkan cara ini, ya sampean stres maning. Lho ki dawuh Kanjeng Nabi, ketika ada anak kecil di masjid pipis di masjid, biarkan dulu sesuai dengan hadis Nabi. Nanti setelah selesai tinggal siram dengan 1 timba biur. Nah, ketika ini dipraktekkan zaman sekarang, itu justru apa yang dikhawatirkan Nabi justru terjadi. Najisnya semakin nyebar. Loh, sampean mikir ya. lah, karena terjadi kontraproduktif. Ketika Nabi itu melarang orang Badui diseret, itu karena menghindari supaya najisnya jangan nyebar. Yaitu dengan apa? Dengan memberikan solusi corakan bar kue siram. Nah, tapi di zaman sekarang Anda akan menerapkan itu. Anak bocah cilik pipis, biarkan dulu sampai selesai sesuai hadis Nabi, tinggal disiram biur nyebar apa? Zaman dulu itu dicegah karena nyebar, zaman sekarang dicegah kemudian disiram justru malah semakin
nyebar. Karena dulu itu kan masjid itu kan berlantaikan tanah pasir. Lu sampean siram terus seberes. Lu sampean bersikukuh. Iki hadis Kanjeng Nabi lu sahih. Berarti kan ya. Tahu sino ilmu hadis ora sahih. Takone sahih ora. Lu dijelasakan sahih ora wong ora tahu sino ilmu hadis dapusi sahih sahih iya. Lah ini kan repot ya, paham ya. Nah, nisbat zaman sekarang ini tidak bisa diterapkan persis seperti ini. Berarti sasarannya bagaimana meminimalisir supaya ketika ada najis di masjid itu kemudian diminimalisir sebisa mungkin untuk najis itu tidak menyebar kemana-mana. Kalau dulu seorang siram banyu timbul beres kok rubes teman, daripada dadak ribut lah. Berarti sasarannya adalah supaya najis itu tidak mengembang. Karena dengan praktek yang sama itu justru ketika diterapkan zaman sekarang akan menimbulkan dampak yang berbeda. Ya, paham ya?